Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya anak-anakku kelas 10 pada hari ini? Jadi pada kesempatan ini di masa pandemi ya tetap kita menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan ya seperti menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Ini bagian dari bagaimana kita mencegah dari penyebaran COVID-19. Jadi di masa pandemi ini karena tidak ada kegiatan tatap muka, ya, maka kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Anak-anakku, saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kalau kita lihat dari tingkat kehadiran, ya alhamdulillah semuanya hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan pembelajaran daring pada hari ini, yaitu di mata pelajaran geografi. Materinya tentang SIG. SIG, apa itu SIG? Yes. Silakan kalian memperhatikan penjelasan dari Bapak Guru. Jadi di akhir sesi kita melakukan refleksi maupun tanya jawab. Jadi untuk lebih jelasnya saya tampilkan share screen-nya. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Ya, terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, materi geografi lanjutan dari bab 1, kita masih di bab 2, yaitu terkait dengan yang pertama standar kompetensi yang harus kita selesaikan, yaitu memahami pemanfaatan citra, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Kedua, kompetensi dasar, menjelaskan pemanfaatan citra, penginderaan jauh. Indikatornya menjelaskan pengertian penginderaan jauh dan komponen penginderaan jauh, menyebutkan unsur-unsur penginderaan jauh, membedakan citra penginderaan jauh dengan peta, mengidentifikasi kenampakan alam dan budaya dari hasil interpretasi citra, menguraikan beberapa pemanfaatan hasil dari penginderaan jauh. Ya. Nah, jadi di materi ini kita akan banyak berbicara terkait dengan citra penginderaan jauh, ya, SIG, ya, dan juga komponen-komponennya. Yang pertama, citra penginderaan jauh. Yang kita akan bahas yaitu pengertiannya, yaitu pengertian PJ, inderaja, komponen penginderaan jauh, jenis-jenis citra penginderaan jauh, pemanfaatan citra penginderaan jauh, pola dan ciri kemampuan alam dari hasil penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh atau istilah itu remote sensing. Ini pengertiannya, ya, silakan dilihat. Pengertian secara sederhana dari penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis tentang permukaan bumi. Itu menurut Lindgren, ya, atau ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, gejala tersebut. Menurut Nelson dan Buffon. Nah, jadi perhatikan ini asas penginderaan jauh, ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ya, mulai dari sumber tenaga yaitu matahari, ya, kemudian dia akan mengenai objek yang ada di permukaan bumi. Ini dari objek ini ada yang dipantulkan, ya, dan ada juga yang dipancarkan. Nanti dari hasil pantulan ini akan direkam oleh sensor, ya, dalam berupa data. Nah, pemrosesannya akan menjadi citra. Nah, citra ada yang jadi citra foto dan citra non foto. Hasil ini
Citra foto dan foto dari hasil penginderaan jauh ini akan dimanfaatkan oleh pengguna data. Ini asas penginderaan jauh ya. Kemudian ada beberapa komponen penginderaan jauh, itu tenaga, wahana, objek, sensor, dan citra. Ini perlu kalian ingat anak-anakku. Tenaga ini ada dua, tenaga alami yaitu sinar matahari dan bulan. Tenaga buatan berarti dari manusia ya. Contohnya sinar brik, cahaya lampu. Beberapa jenis tenaga, ada tenaga bunyi, tenaga elektromagnetik, tenaga magnetik, dan seismik. Nah, itu tenaganya ya. Untuk wahana ya, wahana atau kalau kita bahasa sederhananya alat yang digunakan untuk membawa sensor. Itu ada yang menggunakan pesawat terbang ya, balon, stratosfer, satelit, dan lain-lain. Ini gambarnya mulai dari bawah, yaitu dari 1 kilometer dari permukaan tanah, ada menggunakan bom namanya ya. Kemudian di atasnya itu ada helikopter, yang lebih hati lagi di atas 10 kilometer ada pesawat udara. Kemudian ada balon udara di atasnya, kemudian menggunakan roket, dan yang paling tinggi itu dia menggunakan satelit untuk membawa wahana sensor. Ini wahana semuanya ya, ini wahana yang membawa sensor. Ya. Jadi kaitannya antara ketinggian wahana dengan luas liputan dapat dilihat sebagai berikut. Jadi kesimpulannya itu semakin tinggi wahana yang membawanya itu, maka jangkauan gambar yang diambil itu maka semakin luas. Ini piramid bagaimana proses dari ketinggian pengambilan gambarnya. Ya. Nah, segala sesuatu yang menjadi sasaran pengamatan adalah kegiatan penginderaan jauh. Ya. Objek. Ini objek hasil dari perekaman sensor. Ini bisa kalian lihat. Ya, kalau kita lihat dari atas. Ya. Ini dari ketinggian yang sangat tinggi. Ya. Bisa menggunakan roket ya, maupun satelit. Ini kenampakannya. Kalau menggunakan ya yang di bawah ya, di bawah 1 kilometer ya seperti ini penampakannya. Bisa kalian bedakan ya anak-anak ya. Nah, sensor ya itu alat dalam penginderaan jauh yang dapat menerima informasi dalam berbagai bentuk seperti cahaya, ya, gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Berfungsi melacak, mendeteksi, merekam objek. Sensor terdiri atas sensor fotografik dan elektronik. Perhatikan ya. Citra itu keluaran atau hasil penginderaan jauh. Ya, terdiri dari citra foto dan citra non foto. Nah, perbedaannya ada citra foto dan non foto ya. Ada yang kamera, ada film, ada yang pita magnetik. Bisa kalian lihat perbedaannya. Ya, coba kalian perhatikan ya anak-anakku, kedua gambar di samping. Ya. Gambar A dan B. Pada gambar di samping tentukan mana peta dan mana citra. Sebutkan perbedaan kedua gambar tersebut. Perhatikan, kalian oret-oret di bukunya. Kira-kira di antara kedua tampilan ini apa perbedaannya antara peta dan juga citra ya. Pasti ada, kalau kita lihat dari logika ya atau secara kasat mata itu sangat jelas perbedaannya. Nanti di akhir kita diskusi terkait dengan perbedaan ini ya. Kalian simpan dulu ya sambil korek-korek perbedaannya ya. Baik, kita lanjut. Nah, interpretasi citra. Setelah mendapatkan gambar yang seperti ini, perlu adanya pembacaan atau interpretasi citra. Karena kalau kita lihat dari secara seksama, ya, penampakannya itu hampir sama, ya, baik itu dari bentuk, warna, ya, ukuran, ya.
bayangan, itu hampir sama. Makanya perlu interpretasi. Jadi unsur-unsur interpretasi, ya, cara membedakannya itu ada yang menggunakan rona, warna, bentuk, ukuran, pola, bayangan, umur, tekstur, waktu, situs, dan asosiasi. Ini kok unsur-unsur interpretasi citra. Ya. Nah, misalnya, ya, ambil contoh antara kelapa sawit, enau, dan sagu. Ya. Ini kan dari atas hampir sama, ya, hampir sama. Ya. Bentuk daunnya itu seperti bentuk bintang. Ya. Kemudian kalau dilihat dari bentuk sama, pola ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, ini yang teratur, buah, enau, sagu. Kemudian dilihat dari ukuran, lebih dari 10 meter, berarti ada enau dan sagu. Situs air payau, ya. Nah, dia menggunakan situs, berarti yang mendekati yang paling pas itu adalah pohon sagu. Nah, seperti itulah cara kerja dari interpretasi citra. Ya. Untuk yang kenampakan alam dan budaya precitra, ya. Coba kalian perhatikan citra foto udara di samping, sebutkan kenampakan alam dan kenampakan budaya yang terdapat pada citra tersebut. Ya, silakan ini fotonya, ya. Ini contohnya, nanti Pak Guru kirim foto yang lebih detail dan juga lebih terang untuk kalian belajar untuk interpretasi citra, ya. Oke, kita lanjut. Pemanfaatan citra penginderaan jauh, ya. Di sini banyak sekali pemanfaatannya. Ada sebagai alat bantu dalam menyusun teori, sebagai alat untuk menemukan fakta, sebagai alat penelitian, sebagai dasar penjelasan, sebagai alat dalam prediksi dan pengendalian. Ini pemanfaatan penginderaan jauh, ya. Pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam berbagai bidang. Bidang geodesi, pemanfaatan atau monitoring perubahan kedudukan garis pantai. Bidang pertambangan, pemanfaatan daerah jebakan beberapa jenis barang tambang. Bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup. Bidang pertanian, pemanfaatan sumber daya lahan dan kesesuaian lahan. Di bidang pembangunan, itu sebagai perencanaan tata ruang wilayah. Banyak sekali, ya, manfaatnya penginderaan jauh dalam berbagai bidang kehidupan. Itu manfaat kita belajar dari penginderaan jauh. Asik, ya, banyak sekali. Nah, jadi untuk memperdalam pemahaman kalian, ya, ini materi tentang penginderaan jauh ini sampai ke pemanfaatannya, ya. Jadi tadi sudah saya singgung terkait dengan pemahaman kalian tentang penginderaan jauh, perbedaan antara peta dan citra, ya. Nah, silahkan kalian buat di rumah, ya, perbedaannya dari tampilan peta dengan tampilan citra. Apa perbedaannya? Silakan tulis sebanyak mungkin perbedaannya, ya. Kemudian yang kedua, tugasnya di rumah, ya, nanti saya kirim melalui grup WA, ya, grup kelasnya, ya. Nanti saya kirimkan gambar kenampakan alam dan budaya, ya. Nanti kalian akan interpretasi, ya, kenampakan apa yang kalian dapatkan. Tentunya kalian menggunakan, ya, unsur-unsur dari interpretasi citra, ya. Kalian lihat ronanya, warnanya, bentuknya, ukuran, pola, bayangan, umur, tekstur, waktu, situs, dan asosiasi. Ini yang kalian gunakan untuk menganalisis gambar, ya, kenampakan alam dan budaya dari citra foto udara,
untuk satelit ya. Nanti selesai ini saya akan kirimkan, nanti kalian analisis kenampakan budayanya apa saja, kenampakan alamnya apa saja ya. Nanti kalau sudah itu nanti bisa kalian kirim ke WA pribadi Pak Guru ya, karena uh, saat ini kita tidak bisa tatap muka, jadi segala tugasnya itu kita menggunakan sistem online ya. Itu anak-anak ya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan? Oh ya, cukup ya. Kalau udah cukup, yes, biar kalian cepat mengerjakan ya, kita cukupkan untuk materinya ya. Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, dan mengerjakan segala tugas di rumah ya. Usah keluar ya, cukup mengerjakan tugasnya dalam rumah saja ya. Jadi tugasnya saya tunggu ya. Nanti kirim ke WA-nya Pak Guru. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Uh, Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.